Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksol Poroji, jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi pada mata kuliah Sistem Operasi. Oke, yang pertama, apa itu sinkronisasi? Yakni sebagai mekanisme yang memastikan agar tidak terjadi eksekusi secara bersamaan beberapa program tertentu yang disebut critical section. Proses akses critical section inilah yang diatur oleh teknik sinkronisasi. Ketika sebuah thread mengeksekusi critical section, maka thread lainnya harus menunggu thread pertama selesai. Jika teknik sinkronisasi tidak diaplikasikan, dapat menyebabkan rest condition, di mana nilai variabel tidak dapat ditebak dan berubah tergantung dengan timing thread tersebut. Apa sih tujuan dari sinkronisasi? Ialah agar terhindar dari inkonsistensi data dikarenakan beberapa proses berbeda secara bersamaan, dan untuk mengatur jalannya proses akses agar lancar dan tidak terjadi deadlock dan starvation. Dan juga apa perlunya sinkronisasi ini? Yang pertama, pada fork and join. Ketika suatu pekerjaan tiba pada titik fork, dibagi menjadi sub pekerjaan yang mudah dilayani oleh N tugas. Setelah diservis, setiap sub pekerjaan menunggu hingga semua sub pekerjaan lainnya selesai diproses. Kemudian mereka bergabung lagi dan meninggalkan sistem. Dengan demikian, pemrograman paralel memerlukan sinkronisasi karena semua proses menunggu beberapa proses setelahnya. Yang kedua, pada produser konsumen. Dalam hubungan produsen konsumen, proses konsumen tergantung pada proses produsen sampai data yang diperlukan telah dihasilkan. Dan yang ketiga, pada penggunaan sumber daya eksklusif. Ketika beberapa proses tergantung pada sumber daya dan mereka perlu mengaksesnya pada saat yang sama, sistem operasi perlu memastikan bahwa hanya satu prosesor yang mengaksesnya pada titik waktu tertentu. Ini mengurangi konkurensi. Apa saja sih masalah dalam sinkronisasi ini? Di sini saya akan menunjukkan dua masalah sinkronisasi. Yang pertama, rest condition. Yakni rest condition merupakan situasi ketika beberapa proses mengakses dan memanipulasi data sama secara bersamaan. Yang kedua, pada rest condition, nilai akhir shared data tergantung dari proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah rest condition, proses yang bersamaan harus disamakan. Masalah yang kedua yakni critical section, yakni akses bersamaan shared resource dapat menyebabkan kesalahan atau error, sehingga bagian dari program tersebut perlu dilindungi dari akses secara bersamaan. Bagian yang dilindungi ini disebut critical section, di mana ia tidak dapat dieksekusi lebih dari satu proses dalam satu waktu. Biasanya, critical section ini mengakses shared resource seperti struktur data, perangkat peripheral, atau koneksi jaringan, di mana resource ini tidak akan beroperasi dengan benar jika diakses secara bersamaan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.